Assalamualaikum ya sahibi Ustaz Fanani. Ya Pak Halukum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Masih dalam suasana lockdown. Oh masih lockdown juga ya di Brunei ya? Masih ada penerbangan. Penerbangan khusus saja. Oh khusus Gitu. ya. Baik. Hmm. Ya ini sebelumnya terima kasih sudah bersedia kita ajak ngobrol-ngobrol nih pada sore hari ini dari Brunei langsung ya. Ya. Baik, kawan-kawan yang sudah bergabung, ini terima kasih atas atensinya. Insya Allah sore ini kita akan bincang-bincang seputar sukses meraih beasiswa di Brunei Darussalam. Ini kita sudah bersama dengan Ustadz Fanani, ini sebagai orang yang sukses mendapatkan beasiswa di Brunei, ini luar biasa. Ini S2, S3 ya, antum ya di sana ya? Ya, alhamdulillah. Baik, sebagai mukaddimah, kita minta antum nih cerita dulu nih gimana sih perjuangan antum nih sampai sekarang ini sampai S3 ini bagaimana? Dari TK atau dari SD gitu ya? Masya Allah. Fadal. Ini Darsuna hikayah ini, Darsuna ini. Iya, emang cerita, namanya juga bincang-bincang, ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Alhamdulillah di Surabaya. Di Surabaya tanggal 22 Mei 85. Bentar lagi, 4 hari lagi insya Allah menambah umur. Berikutnya TK di Surabaya, SD juga di Surabaya. Itu di TK SD suatu satu. Terus berikutnya SMP sampai SMA saya di Gontor. Itu di ini bareng ini sama brother Tonga ini. Antum dari ini ya, dari kelas 1 ya di Gontor ya berarti ya? Ya, saya masuk 97 itu calon pelajar. Terus kelas satunya itu di tahun 98. Itu terus selesai 2003, alhamdulillah. Terus lanjut S1 ambil ya. Dapat juga. Terus selesai 2008 S1. Terus karena di Gontor ada pengabdian S1 ya, wajib itu 2 tahun. Dan 2010 itu 2009 saya ngajukan. Ya, sekali ini saya mohon doanya karena di Samsul dan itu ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua salah dan dosa. Amin. Mungkin kita bacakan Al-Fatihah dulu Ustaz untuk beliau ya. Silakan Ustaz. Fadal, mari kita baca Al-Fatihah dulu untuk ayahanda kita Kiai Syamsul Hadi Abdan. Kita waktu di Gontor itu beliau masih direktur ya? Ya. Ya, nah untuk itu kita bacakan untuk beliau Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin ya rabbal alamin. Tafadhol Ustaz, dilanjut hikayahnya. Ini ceritanya ini. S1 2008 ya itu ya. 2008 ambil hukum ekonomi syariah. Aslinya itu mundur sih, gitu, tapi kan kita kecewa dengan kemunduran ya. Gitu kan. Itu kesuksesan yang tertunda aja sih
gitu. Hmm. Nah, jadi saya aslinya itu selesai 2007, terus habis itu mundur karena skripsi saya ditolak, gitu. Saya ditolak, ya, sempat down sedikit, itu tapi berikutnya alhamdulillah jalan lagi. Lumayan susah karena berikutnya pembimbingnya ke Lampung. Jadi, kalau mau Oh. ke Lampung dulu, gitu. Oh, jauh sekali ya ke Lampung ya. Nah, waktu itu ada terus Ade, Nur Rahim, terus si Hermawan itu Hmm. kami mengumpulkan dana, terus ada salah satu itu bawa ke Lampung. Itu. Ya, Hmm. 2000. Terus berikutnya apa namanya saya waktu itu ya, ada azan karena saya dari 97 itu di kantor satu, di kantor satu Iya. pengabdian S1 itu ingin pindah, Hmm. ingin akhirnya saya milih karena saya agak suka ke bisnis juga. Akhirnya saya milih waktu itu kantor 3 sama kalau enggak ke PLMPM untuk Oh, belajar PLMPM. Masih ada waktu itu PLMPM ya di depan Mantingan itu ya. pentingan itu. Ya siapa tahu ada yang nyantol kan ketika itu. Iya. Nah, terus berikutnya ternyata Pak Sukri nggak boleh. Dia sudah menetap di kantor. Terus ketika itu jadi pagi saya dapat keputusan. Lalu begini ada terus berikutnya ujian tulis bahasa Arab. Itu saya masuk jam 9, itu keluarnya jam 1 siang. Jam 1 siang, lumayan ya, 4 jam itu ya. Jam, padahal belum sarapan itu. Masya Allah. Itu berarti itu modalnya bahasa Arab ya, bukan bahasa Inggris ya? Nah, karena beda kampus sama yang sekarang S3 kan, Oh gitu. iya. Yang Yunisa, yang apa, yang S2 itu, ya alhamdulillah diterima di University Islam Sultan Syarif Ali. Saya ambil ke penguji luar. Penguji dua ya. Penguji luar itu ketika itu Dr. Mukti Ali, kalau tidak salah beliau ketua MUI Bogor. Hmm. Terus Mukri habis itu Aji atau Mukri Aji atau Mukti Ali? Mukti Haji sepertinya ya. Ya. Nah, ya itu. Oh ini orang Bogor ini Medan tapi di Bogor. Iya. Ini lagi hujan ini di Bogor ini. Barokah ya Allah ya. Iya. Nah itu terus berikutnya akhirnya ya baru selesai 2013. Ya, S2-nya itu ya. itu baru selesai 2013 di wisudanya itu terus berikutnya ya melalang buana dulu lah melalang buana dulu dan itu dan akhirnya tahun 2019 itu saya nyoba 4 negara saya nyoba ke Turki University, terus habis itu ke Qatar, ke Hamad bin Khalifa, terus habis itu ke Baku University, sama yang satu lagi di Brunei ini di University Brunei Darussalam S3-nya. Ya untuk yang Turki dapat juga aslinya, tapi hanya 50%. Oh 50% ya. Hanya 50%, jadi sepertinya berat karena ya ada keluarga yang lain. Jadi ketika itu
Terus yang Qatar nggak ada kabar, yang Azerbaijan juga nggak ada kabar, dan berikutnya yang Brunei, yang Brunei ini benar dapat tanggal 1 April. Itu alhamdulillah serba cepat, ya. Serba cepat. Jadi saya antarkan itu bulan Januari via email seluruhnya, lalu berikutnya 1 April itu Juni itu dapat internal kedua itu, tapi karena ada urusan-urusan yang lain yang nggak bisa saya tinggal, maka akhirnya ya, alhamdulillah sampai sekarang di University Brunei Darussalam. Kalau sekarang di UBD ambilnya Islam isu. Jurusan apa tadi, Sir? Ini kurang kedengeran nih suaranya, dikit. Oh, sudah jelas? Iya. Sebentar. Sekarang sudah jelas? Ya, oke. Yang S3 sekarang jurusannya sama masih? Oh, S3 ini saya ambilnya di Islamic Civilization and Contemporary Research. Itu aslinya sih lebih ke peradaban Islam, tapi dia bisa umum kok gitu. Karena fakultasnya kan Sultan Nomor Ali Saifuddin Center for Islamic Studies. Gitu. Jadi bisa umum. Bismillah. Karena tadi masih senangnya, mungkin karena jiwa sosialnya tinggi kali ya. Iya. Ini udah mau terakhir ya ini? Udah semester akhir ya? Oh belum, ini baru semester 2 ini. Oh baru semester 2 ya. Berapa semester di sana ini? 6 semester, insya Allah. 3 tahun ya? 3 tahun. Insya Allah. Ya semoga sebelum 3 tahun selesai lah. Amin. Baik, itu cerita ini ya tentang perjuangan studi ya, belajar dari SD sampai S3 gitu ya. Ya. Nah ini selanjutnya kita pengen tahu ini sebenarnya apa sih enaknya ini, keuntungannya studi di Brunei ini bagaimana ini gitu ya. Karena kita tahu ini Brunei ini kan negara kaya raya itu ya, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi memang yang pertama ya aslinya sih berangkat sebelum selesai satu ya. Sih yang harus dipersiapkan itu, dokumen apa saja yang mesti kita siapkan kalau mau berburu beasiswa sukses beasiswa di Brunei ini? Bahasanya udah berburu aja nih kayaknya mau. Ya siapa tahu kita S3 bisa kan ke sana itu. Amin ya rabbal alamin. Fokus ke yang S3 ya, itu fokus ke yang S3 masih anget-angetnya ini. Gitu. Jadi yang S3 yang paling pertama kalau di UBD karena itu mostly by English ya, semuanya itu rata-rata Inggris, maka harus ada IELTS. Gitu. IELTS paling enggak 6 atau itu 550.
550. 100 atau 550. Itu yang paling pertama. Terus berikutnya yang kedua, proposal disertasi, coba cari paling kontemporer yang sekarang caranya dan kira-kira bisa untuk mengembangkan, membangun dan lain-lain. Gitu. Itu harus disiapkan. Entah itu aslinya sih kalau untuk disertasi itu ada 3 bahasa bisa. Jadi bahasa Inggris oke, bahasa Arab sama bahasa Melayu. Gitu. Cuma saya enggak bahasa Melayu, jadi akhirnya saya pilih. Jadi pertama itu proposal saya itu bahasa Indonesia, bahasa Melayu kan. Di situ ketika sudah bertemu dengan pembimbing, saya disuruh baca disertasi bahasa Melayu, saya tambah pusing. Gitu. Iya, iya. Akhirnya saya coba bisa ya ikhtiarnya dengan bahasa Inggris. Itu jadi yang pertama tadi apa namanya IELTS ya, IELTS 6, TOEFL 550. Terus berikutnya proposal disertasi itu lebih baik sih pakai bahasa Inggris langsung ya. Terus berikutnya paspor itu sudah pasti ya. Terus apa namanya ada nanti formulir, tapi kalau di ini nggak seperti yang beasiswa dari kerajaan itu formulirnya langsung online. Jadi sebelum menulis itu emang benar-benar difahami betul itu. Jadi emang benar-benar difahami betul. Dan yang paling sangat penting di situ ada statement purpose. Itu statement harapan sekarang, harapan ke depan, itu mau neliti apa, terus gunaannya gimana, untuk universitas nanti benefitnya apa, itu untuk masyarakat diambil apa kelebihannya. Jadi memang harus betul-betul dipelajari ketika itu. Dan aslinya sih sangat sedikit, cuma 300 kata paling. Itu 300 atau 500 kata gitu. Itu sangat sedikit sekali. Terus berikutnya ya macam-macam, ijazah, transkrip, dan seluruhnya by English ya. Itu meski dengan bahasa Arab atau bahasa Melayu, tetap nanti formulirnya dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Nah, kalau di awal saja formulirnya itu sudah bukan berbahasa Inggris, itu secara awal itu secara administratif dia sudah langsung ketolak. Gitu. Jadi bahasa Inggris. Terus itu sih yang paling penting kayaknya. Itu yang wajib itu ya? Wajib itu syarat-syarat wajib itu. Yang sunnahnya ada nggak itu? Syarat sunnahnya itu? Syarat sunnahnya, oh iya. UBD ini dia research campus ya. Itu. Jadi kampus yang memang betul-betul berbasis penelitian, apalagi khususnya yang S3, maka penelitian, jurnal, terus apa namanya itu presenter, speaker di seminar-seminar, itu semuanya dimasukkan. Ya, dimasukkan. Jadi jangan sampai ada yang kelewat itu, karena yang paling pertama itu nanti akan dilihat apa namanya. Jadi ada batas minimal ya, batas minimal diterima itu hanya TOEFL, IELTS sama disertasi, apa namanya itu, ya secara administratif lah, itu formulir oke, terus habis itu paspor oke, itu yang pertama minimal. Terus berikutnya yang kedua itu akan masuk ke dan ini yang paling sangat penting maksimalnya adalah ke jurnal, itu jurnal penelitian. Terus habis itu speaker di seminar-seminar, itu yang paling pertama. Itu. Jadi nanti akan dilihat jurnalnya berapa. Kalau jurnalnya nggak ada, kemungkinan nggak diterima. Itu kemungkinan nggak diterima. Tapi kalau jurnalnya sudah ada banyak, apalagi terindeks Scopus, itu insya Allah nutup mata dapat beasiswa. Masya Allah, itu ya luar biasa itu. Karena memang fokusnya kampus kan dia ke penelitian ya, fokusnya kampus ke penelitian. Jadi dia memang berbasis atau dilihat calon mahasiswanya ini yang betul-betul
sudah nggak usah diajari metodologi lagi gitu. Betul, sudah terbiasa riset itu ya. Sudah terbiasa riset sehingga nanti ketika ada hal-hal baru itu dia sudah bisa langsung terjun untuk penelitian. Betul, betul. Makanya itu yang sama disertasi sama apa namanya itu jurnal tadi. Jurnal, kemudian apa saja, terus habis itu apa speaker di seminar-seminar itu. Walaupun speakernya dalam lingkup yang kecil gitu. Oh, gitu. Kayak gini nih kalau secara kajian ilmiah disertifikatkan ya bisa juga. Oh, bisa juga. Gitu. Atau mungkin kayak seminar kecil-kecilan kajian antar prodi, program studi di kampus ya. Terus HMP, himpunan mahasiswa gitu. Terus habis itu apa namanya? Sekarang ada macam-macam kan, ada kalau saya karena saya sukanya di wakaf ada wajib, ada IKS, gontor, terus ada ruang ada muamalah daily, ada lain-lain. Nah itu apa dibuat ya terus dikeluarkan sertifikatnya itu sudah bisa juga. Menjadi kredit poin yang luar biasa itu ya? Ya, betul. Masya Itu. Allah. Karena memang apa namanya ya, penelitian itu kan nggak bisa langsung kita ujuk-ujuk bisa neliti gitu. Betul, betul. Treatmentnya saya ketika itu memang nggak banyak sih jurnalnya, cuma memang lebih banyaknya untuk biar ya sekaligus biar saya buka lagi karena kan administrasi ya, ngurus administrasi dan lain-lain, jadi biar saya buka buku lagi, saya buat acara sama anak-anak ketika itu. Nah, buat acara sama anak-anak, seminar kecil-kecilan, itu terus dosen-dosen yang lainnya. Sehingga akhirnya lambat laun kan daya nalar pikiran itu kan berkembang sendiri. Itu berkembang sendiri, akhirnya ya alhamdulillah bisa jadi banyak bicara di seminar macam-macam. Kayak gitu. Itu sih kira-kira yang paling ini. Kalau yang lainnya sunnahnya sertifikat ya. Oh, sertifikat itu ya? Sertifikat apa aja yang kira-kira menunjang apa research itu kalau saya ke wakaf, jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan wakaf yang saya pernah ikuti, hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi Islam yang pernah saya ikuti itu saya. Masya Allah. Baik. Ya. Sebelum apa namanya, ini sudah 40 menit sekian detik ini. Masya Allah, nggak kerasa ini kalau ngobrol-ngobrol dengan calon kandidat PhD ini luar biasa ini. Nggak kerasa ini, ngalir aja ini ngomongnya nih ya. Mungkin sesi penutup gitu, saat yang ingin antum berikan motivasi atau apa kepada kawan-kawan, nanti insya Allah ini juga kita mohon izin nanti kita post di YouTube ataupun di Facebook ya, jadi nanti bisa untuk memutar kembali gitu nanti. Boleh. Yang pertama sih apa namanya passion ya, jadi betul-betul ingin terus berkarir aslinya dimanapun itu, entah itu mau studi, entah itu di luar bangku kelas, itu passion. Passionnya apa yang ada di dalam hati, kesukaannya apa, itu kesenangan. Karena kalau kita ndak suka sama hal itu kita ngelihat tumpukan jurnal itu pusing. Buku tebal-tebal itu nanti minder, itu nanti akan mundur. Itu. Tapi kalau sudah passion, kalau sudah senang di dalam hati itu akan selalu memotivasi diri kita sendiri, selalu membaca gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ada
sedikit yang motivasi saya sebelum nulis dan menulis itu sharing sedekah. Jadi kayak begini ini, ya ini berarti sedekah. Saya yang menginisiasi ini, Brother Tonga ini, ya. Sharing is sedekah. Jadi writing journal dan itu kita men-share kemana-mana, itu adalah sedekahnya. Jadi, akhirnya kan kita nggak akan berarti untuk tulis yang terjadi di dalam hati itu terus gitu. Jadi tidak ada kata males, kata loyo, karena motivasinya ini untuk bisa ngasih beasiswa itu belum kali ya, belum ngasih karena mungkin saya jadi kalaupun untuk ilmu istilah bahwa sudah dengan sedikit dan semoga dengan ini saya bisa banyak Iya, iya. dengan ilmu ini. Terus berikutnya teman-teman juga ya uti kembali nanti ya, dan semoga ada berikut saya. Dan ini saya dapat juga dari Pak Kiai dari Dokter. Dan kalaupun mau kelas ya derajatnya S1, S2, S3 ya harus mulai keikhlasannya gitu. Iya, iya, betul. Keikhlasannya yang S2 ya harus, yang S3 seharusnya tambah ikhlas lagi gitu. Jadi memang untuk jihad fisabilillah itu nggak usah terbalik-balik untuk jihad fisabilillah betul-betul. Nah, makanya kalau memang ini baik, ini hijau. Jadi itu sih motivasinya, ada 3 motivasi saya tadi. Yang pertama ya di kanan kiri nggak usah nanti orang mau maju, orang itu kalau mau maju dapat cemoohan, saya bilang aja ya, dapat cemoohan akan dapat ketemuan tangan itu aja lalu itu sesuai dengan oh ini passion saya, oh saya nggak nyuruh gitu. Dan ini adalah saya berjuang lillahi ta'ala, maka akan kedua tadi caring ya. Dan sharing itu adalah sedekah. Dan sekarang yang paling banyak sedekah saya itu dari tulisan-tulisan, dari penelitian. Dan ketiga itu semoga dengan tambahnya pengalaman, dengan tambahnya tingkatan, dengan mungkin kalau orang-orang awam bicara nanti nama belakangnya itu nambah ya, itu. Iya, iya. Itu urusannya orang. Tapi semoga itu dari teman-teman sekalian dengan ini juga keikhlasan saya untuk jihad ya itu juga bertambah. Baik, baik. Ini terima kasih. Ini ada 4 sesi tadi. Mungkin kawan-kawan yang terlambat bergabung ada juga yang nanya tadi nih saya lihat. Bisa mungkin nanti menonton ulang ya di IG TV ya. Nanti antum bisa save ini kan obrolan ini. Ustadz Maslul ini ada Ustadz Maslul. Oh iya. Ya, ini dari Win Jogja ini. Ini saya. Jadi ini saya ini ya Brunei programnya apa saja Ustadz itu. Programnya yang sosial, ada yang science itu. Kalau
Ustadz Masrul sepertinya ini sosial ya. Ini beliau ini S2 ketatanegaraan ini. Iya, Oh, hukum. gitu. Nah, Nah, kalau untuk di Brunei, karena Brunei ini negaranya adalah menganut apa, kerajaan ya, iya, iya. kerajaan eh, sangat sedikit dan tidak diperbolehkan untuk orang luar untuk belajar ketatanegaraannya, gitu. Tapi Hmm. mungkin bisa agak sedikit, karena ada yang dari Kemenkumham Jakarta itu dia ambil S2 di Brunei, eh, sosiologi, sosiologi dan psikologi. Gitu. Ya mungkin agak kesana sedikit kali ya, gitu ya. Karena kalau ke ketatanegaraan agak susah ini Ustadz Masrul. Gitu. Oh, beliau Itu nih di Jogja ya, di UIN Jogja ya beliau ya. iya, ini beliau di UIN Jogja ini sahabat anak saya juga. Oh, Anak saya Masya Allah. ini terus apa namanya, ya main futsal bareng ini sering respon. Ini terima kasih banyak. Uh, doanya semua. Amin, Silakan amin. Ustaz. Syukran Ustadz, ini sudah mengganggu waktu antum ini. Kita hampir 1 jam ini ngobrol-ngobrol. Mungkin kawan-kawan nanti bisa menonton ulang. Mungkin kalau ada suara yang suara tadi mungkin agak kurang jelas, nanti bisa DM langsung ya ke kandidat PhD kandidat ini. Mungkin demikian sore hari ini kita bisa bincang-bincang daring, bincang-bincang online ini. Sekali lagi syukron kasiron Ustaz Fanani atas ilmu dan sedekahnya kepada kita ini, berbagi pengalaman, perjuangan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan teman-teman yang lain. Kita cukupkan dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.